Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Kelompok ini hadir semua. Baik, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur untuk kita semua atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan segala kenikmatannya, dengan ridhonya, dengan insya Allah dengan keberkahannya, kita semua mampu belajar, mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Kita mampu melakukan pelajaran. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Amin. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, boleh duduknya sesuai kelompok yang kemarin yang kita udah buat. Duduknya sesuai kelompok. Silakan. Oke, sudah. Berarti ada 1, 2, 3, 4 ya? 4 kelompok. 4 kelompok. Saya ngasih ini dulu. Satu kelompok satu. Adit, sorry. Ya. Ini untuk kelompok ini. Ya. Tapi sebelumnya boleh lihatnya ke depan dulu. Pada materi pembelajaran kita hari ini, materinya yaitu pemikiran barat serta pengaruhnya. Dalam hal ini materi yang kita pelajari sekarang yaitu mengenai Renaissance. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat video cuplikan terlebih dahulu, yaitu latar belakang terjadinya Renaissance dan apa itu sebenarnya Renaissance yang terjadi di Eropa pada abad ke-14. Ya. Oke, saya putar videonya. Ini adalah peta benua Eropa. Mayoritas negara-negara di Eropa merupakan negara maju dalam berbagai bidang. Eropa sebagai pelopor industrialisasi, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kualitas dunia pendidikannya yang mumpuni. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana Eropa meraih berbagai kemajuan? Inilah kota Florence, kota bersejarah di Italia, dengan mahakarya arsitektur bangunan dan keindahan alamnya menyimpan kisah panjang tentang kebangkitan Eropa. Florence dilintasi oleh Sungai Arno di kaki perbukitan Apennine yang menjadikan wilayahnya relatif subur. Letaknya yang strategis sebagai pusat pertemuan berbagai kota di Italia Utara menjadikan Florence sebagai kota dagang terbesar dan terkaya di Italia pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Oke, kita semua sudah melihat tadi cuplikan video pembelajaran mengenai latar belakang terjadinya masa Renaissance di Eropa. Ya, ada beberapa latar belakang, ada diulas juga siapa tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Kali ini buku paket yang sudah saya kasih ke kalian satu kelompok satu agar nanti dianalisis ditambah dengan hasil dari yang kalian lihat dari video yang saya sudah diputar. Silakan analisis dan saya ingin masing-masing kelompok mencari satu
submateri. Kelompok 1 latar belakang terjadinya Renaissance. Untuk kelompok 2 perkembangan dari awal terjadinya Renaissance sampai akhir dan pada masa puncaknya. Untuk kelompok 3 saya minta pengaruh Renaissance untuk wilayah Eropa, ya. Untuk kelompok 4 pengaruh Renaissance untuk dunia, ya. Oke, nanti saya kasih ini satu kelompok 1 nanti dituliskan di sini. Silakan analisis oleh kalian dan tuangkan hasil analisisnya, hasil pemikiran barang-barangnya di kertas ini agar nanti bisa dipresentasikan perwakilan satu kelompok 2 orang, ya. Satu kelompok 2 orang perwakilan penjelasan ke depan. Oke, silakan mulai sekarang kalian membaca, menganalisis dari buku dan juga video yang tadi sudah diberikan. Oke, waktunya habis. Sudah semuanya masuk di kelompok? Sudah. Baik, terima kasih. Kelompok 1 dulu, berarti silakan dipresentasikan perwakilan 2 orang bisa ke depan. Silakan presentasikan ke teman-teman apa yang sudah dicari. Dan untuk kelompok yang lain, untuk yang lainnya silakan ditulis kalau ada yang penting. Matiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan yang sudah saya cari. Berdasarkan Renaissance bahasa dari kembali dan itu lahir dalam bahasa Prancis yang berakhir dari kembali. Zaman Renaissance adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Renaissance mencapai titik puncak pada abad ke-16 ketika muncul paham sekularisme, individualisme dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut memengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaruan-pembaruan di berbagai aspek kehidupan. Pada masa ini, banyak penemuan-penemuan dan juga pemikiran-pemikiran baru. Renaissance menyebar bukan hanya ke seluruh daerah di Italia, tapi juga ke berbagai negara di Eropa, seperti Belanda, Portugis, Jerman, dan Inggris. Dari negara-negara itu juga akhirnya Renaissance menyebar ke penjuru dunia. Renaissance juga mendorong negara-negara di Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda melakukan penjelajahan samudera. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan. Tokoh-tokoh berikut terdapat tokoh penting pada masa Renaissance: Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, dan Petrarch. Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Kemudian kelompok 2 perwakilannya silakan ke depan. Baik, depan jelaskan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami.
Perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat Italia menyebabkan munculnya pemikiran duniawi yang mengedepankan rasionalitas. Pada periode perkembangan Renaissance, muncul penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa kota di Italia menjadi pelopor penelitian, pencerahan, dan penyelamatan kehidupan manusia di zaman kegelapan. Kota-kota di Italia tersebut diantaranya seperti Florence, Venesia, Roma, Milan, Urbino, dan Ferrara. Kota ini dikuasai oleh keluarga-keluarga pedagang kaya yang muncul sejak akhir abad pertengahan. Keluarga terkuat pada masa Renaissance adalah keluarga de Medici dari Florence. Di bawah kekuasaan keluarga de Medici, Florence menjadi salah satu kota makmur dan indah di Italia. Selain itu, Florence menjadi pusat perkembangan Renaissance. Masa Renaissance mencapai titik puncak pada abad ke-16 ketika muncul paham sekularisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut mempengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaharuan di berbagai aspek kehidupan. Pada masa ini, banyak penemuan-penemuan dan juga pemikiran-pemikiran baru. Renaissance menyebar bukan hanya ke seluruh daerah di Italia, tapi juga ke berbagai negara di Eropa, seperti Belanda, Portugis, Jerman, dan Inggris. Dari negara-negara itu juga akhirnya Renaissance menyebar ke penjuru dunia. Renaissance juga mendorong negara-negara di Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda melakukan penjelajahan samudra. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan. Tokoh-tokoh berikut beberapa tokoh penting pada masa Renaissance: Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, dan Petrus. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2, bagus sekali. Sekarang silakan kelompok 3 perwakilannya maju presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang telah kami rangkum atau kami cari tentang pengaruh Renaissance terhadap bangsa Eropa. Renaissance membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan dari kehidupan bangsa Eropa secara keseluruhan. Adapun pengaruh yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, seni dan budaya berkembang lebih pesat juga bebas. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih maju, terlebih dengan didirikannya Universitas Oxford. Poin 3, kebebasan berpikir mulai muncul sehingga banyak dijumpai aliran pemikiran baru, contohnya humanisme, materialisme, empirisme, dan lain-lain. Kesejahteraan bangsa Eropa berkembang pesat dan muncul banyak seniman yang mendunia. Munculnya paham kebebasan menjadikan individu lebih mandiri dan merdeka. Efeknya adalah masyarakat menjadi cenderung individualis. Muncul gerakan reformasi gereja. Muncul pemahaman sekularisme yang menghendaki pemisahan urusan dunia dengan agama. Masyarakat Eropa menjadi lebih progresif sehingga banyak penemuan baru. Munculnya pemikiran pencarian daerah baru di luar Eropa, penjelajahan samudera, dan lain-lain.
Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 boleh lanjut, silakan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengatakan hasil analisis dari kelompok tentang pengaruh Renaissance terhadap dunia. Zaman Renaissance dianggap sebagai masa persiapan memasuki revolusi besar dalam ilmu pengetahuan juga seni yang lebih modern. Bukan hanya di Eropa, tapi juga di dunia. Renaissance melahirkan berbagai pemikiran seperti penghargaan pada akademik, aktivisme yang lebih kuat, pemikiran saintifik, dan lain sebagainya. Bentuk kebebasan berpikir, dua Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain tokoh perubahan terkenal itu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan kemajuan. 4. Adanya reformasi gereja. 5. Kesenian berkembang secara bebas. 6. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. 7. Mendorong pencarian daerah baru sehingga terjadi penjelajahan samudra. Dampak Renaissance bagi bangsa dunia yakni mempengaruhi kesenian, ilmu pengetahuan, arsitektur, seni patung yang bersifat realistis dan manusiawi, serta ketertarikan orang-orang Eropa meneliti masalah kemanusiaan sehingga mempertanyakan kewenangan gereja, sehingga orang bebas untuk mengembangkan ilmunya sesuai bidangnya masing-masing atau dengan pencerahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan di depan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu yang teman-teman cari, itu yang kalian sudah analisis, kemudian dijelaskan. Kemudian sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silakan. Pak. Oke, Dita. Pak, berarti bisa dikatakan bahwa Renaissance dipengaruhi oleh adanya ajaran atau dekrinisasi agama yang dogmatis, kemudian menopang pemikiran intelektual. Maka apakah semua agama berpeluang memberikan geomatis yang serupa berzaman sekarang? Oke, Pak, apakah di zaman sebelum Renaissance itu terjadi doktrinisasi agama yang begitu hebat sehingga menghambat perkembangan di Eropa pada zaman itu, dan kemudian apakah semua agama berpeluang besar seperti di zaman kegelapan? Tapi saya ingin lempar dulu, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Pak. Adit, boleh? Menurut saya, kesalahan yang terjadi di Eropa bukanlah dipengaruhi oleh ajaran tertentu, tapi lebih bicara menantang kehidupan sosial di Eropa oleh pihak gereja. Oh, dengan tata cara sosial politiknya. Jadi, ya, pada zaman kegelapan, memang kita jangan terpaku ke salah satu agamanya, tapi cara orang-orang pemilik kekuasaan di zaman tersebut di Eropa yang menggunakan tatanan sosial, menggunakan cara-cara sosial politik yang salah, mungkin itu ya. Bagus, Dita, Adit, terima kasih. Untuk silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, boleh. Setelah adanya masalah Renaissance menimbulkan ajaran apa yang Humanis. Oke, Renaissance menghasilkan ajaran humanis. Humanis itu adalah kemanusiaan, gitu ya. Pendekatannya kemanusiaan. Yang dimaksud kemanusiaan tersebut, jadi pada zaman Dark Age atau zaman kegelapan sebelum Renaissance, kemanusiaan itu tidak ada, kemanusiaan itu tidak berlaku. Jadi semua dipenuhi dengan doktrinisasi yang dogmatis dari pihak gereja yang memiliki kekuasaan lebih, sehingga tidak ada hak asasi manusia yang kita kenal sekarang pada zaman dulu. Jadi semua orang harus menurut ke pihak gereja yang mengatur tata kelola pemerintahan, gitu ya. Jadi tidak humanis. Nah, setelah Renaissance berkembang, pemikiran berkembang, maka timbullah ajaran humanis kemanusiaan.
bahwasanya semua manusia itu mempunyai hak dan persamaan yang sama, gitu ya, hak dan kewajiban yang sama. Entah itu kalangan termiskin sampai terkaya, pemilik perdagangan di zaman Eropa pada saat itu memiliki kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang sama. Itu yang dimaksud kemanusiaan. Ya. Untuk udah paham? Oke. Pertanyaan berikutnya barangkali ada. Adit boleh? Jadi apa dampak bagi Indonesia dari adanya Renaissance ini, Pak? Dampak untuk Indonesia sendiri. Ada yang mau coba menjawab? Oke, boleh. Menurut analisa saya dari literatur yang saya baca tadi, pengaruh Renaissance di Indonesia terletak pada kemajuan teknologi dan keterbukaan pemikiran, dan juga dalam segi seni arsitektur pembangunan yang terdapat di Yogyakarta sampai saat ini masih dipertahankan. Oke, itu salah satu. Saya tambahin. Jadi memang abad atau masa Renaissance ini dampak tersendiri untuk Indonesianya memang ada, seperti negara-negara lain di dunia. Nah, untuk di Indonesia terdapat bangunan-bangunan arsitektur yang bernilai seni tinggi yang sama pada zaman Renaissance, yaitu di Yogyakarta. Jadi banyak bangunan-bangunan yang masih dipertahankan itu termasuk dalam pengaruh adanya Renaissance di Indonesia sendiri. Nah, memang selebihnya kita bisa belajar di sini, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu itu memang dipengaruhi oleh Renaissance sendiri pada zaman pada abad ke-14 di Eropa. Nah, di dunia lain pun sama gitu, dari segi seni, sosial budaya, kultural, kemudian dari segi intelektual, sehingga adanya alat-alat teknologi yang kalian punya, yang kita punya, itu berawal dari pemikiran yang lahir di abad Renaissance. Oke, mungkin seperti itu. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Masih ada? Cukup? Oke, terima kasih. Saya kembali menjelaskan sedikit bahwasanya latar Renaissance adalah masa di mana Eropa menemukan kebangkitan kembali menjadi negara yang besar, karena sebelumnya Eropa adalah bangsa yang besar dengan penemuan-penemuan yang luar biasa. Namun kemudian mengalami kemunduran di zaman abad pertengahan atau yang disebut the Dark Age atau masa kegelapan. Itu karena dominasi gereja itu sangat besar di wilayah Eropa atas adanya sosial politik yang diberlakukan pihak gereja dalam mengatur tatanan sosial masyarakat, yang kemudian melarang masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, itulah ilmu pengetahuan, pentingnya ilmu pengetahuan yang kemudian menjadikan Eropa merosot karena doktrinisasi agama yang terlalu besar. Nah, kemudian lahirlah setelah adanya masa kegelapan terjadi persaingan dagang. Nah, mulai masyarakat Eropa mulai hobi berdagang, mulai perdagangan, yang kemudian mengubah pola mindset masyarakat Eropa untuk lebih terbuka pemikirannya dan tidak terlalu memandang otoritas pihak gereja. Nah, itulah awal mula adanya Renaissance, di mana ada tokoh namanya De Medici. Itu adalah keluarga kaya yang kemudian menjadi salah satu pendobrak pada zaman kegelapan yang mengubah masa kegelapan menjadi Renaissance itu. Jadi semuanya boleh berdagang, silakan, dan berpikir, dan dengan keadaan perdagangan tersebut bangsa-bangsa Eropa bertemu dengan negara-negara lain, kemudian pemikirannya terbuka kembali dan terjadilah Renaissance. Renaissance itu adalah di mana semuanya kembali, lahir kembali menjadi negara Eropa yang sesungguhnya. Jadi itulah. Terima kasih materi pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut di minggu depan. Sekian pembelajaran hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.